Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini Rahel Cinta Dewi dengan NIM 23421032 akan mempresentasikan tentang proposal kewirausahaan syariah yang mana sebuah toko retail yang bernama Greenfora Fresh Food. Baik, selanjutnya latar belakang usaha. Pertumbuhan sektor perdagangan retail di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan seiring meningkatnya jumlah penduduk, entah itu perubahan gaya hidup dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi bahan pangan yang segar dan berkualitas. Tentu kondisi tersebut juga membuka peluang bagi lahirnya usaha yang mampu menyediakan kebutuhan pangan secara lengkap, mudah terjangkau, dan memiliki kualitas yang terjamin. Baik, Greenfora Fresh Food juga dirancang sebagai usaha retail yang menyediakan berbagai produk pangan segar dan kebutuhan rumah tangga dalam satu tempat ataupun satu toko. Nah, konsep usaha ini juga untuk mengutamakan kualitas produk, kebersihan, harga yang kompetitif, serta pelayanan yang profesional sehingga mampu memenuhi kebutuhan konsumen secara optimal. Maaf. Lanjut tentang kita. Jadi Grand Fora Fresh Food ini merupakan sebuah perusahaan yang akan bergerak di bidang perdagangan retail yang menyediakan berbagai kebutuhan pangan segar dan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Produk yang ditawarkan ini meliputi seperti sayur-sayuran, perdagingan, buah-buahan, daging ayam, daging ikan, daging sapi, ikan, telur, makanan beku ataupun fast food itu sendiri, serta bahan dapur lainnya yang menjadi produk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Nah, Greenfora ini juga mengutamakan kualitasnya, kesegaran, dan kebersihan produk, serta Greenfora juga berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan pelayanan yang cepat, ramah, dan tentu profesional. Bi- Berdirinya usaha yang akan saya dirikan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan segar yang berkualitas, higienis, dan mudah dijangkau. Selain itu juga keberadaan usaha ini juga diharapkan mampu untuk memberikan keuntungan, eh, maaf, mampu memberikan keuntungan yang berkelanjutan bagi perusahaan, meningkatkan perputaran ekonomi lokal, serta mendukung terciptanya pola konsumsi yang lebih sehat dan efisien di tengahnya kehidupan masyarakat. Baik, adapun visi dan misi dari sebuah toko ini adalah visi kami yang pertama menjadi toko kebutuhan sehari-hari yang terpercaya serta terjangkau bagi masyarakat, serta menyediakan produk yang berkualitas dengan pelayanan yang terbaik. Lalu misinya yang pertama menyediakan produk segar dan berkualitas, yang kedua memberikan pelayanan yang ramah dan profesional, yang ketiga menawarkan harga yang kompetitif, yang terakhir mengembangkan usaha secara berkelanjutan tentunya. Adapun layanan, produk utama kami itu sayur-sayuran, buah-buahan, telur, daging, ayam, produk fresh food, bumbu dapur. Nah, sedangkan layanan kami ini melalui penjualan online, yaitu media sosial seperti Instagram ataupun media TikTok, serta WhatsApp. Nah, yang kedua ada delivery order. Yang ketiga kerjasama dengan petani lokal ataupun UMKM. Nah, selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT Fresh Food, maaf. Yang pertama ada stretch, yaitu kekuatan. Produk pangan segar berkualitas tinggi dan selalu dijaga kesegarannya. Pilihan produknya lengkap, sayur, buah, daging, ikan, ayam, telur, frozen food, dan kebutuhan harian lainnya. Harga kompetitif dengan kualitas terbaik, pelayanan ramah, cepat, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya, lokasi strategis dan mudah dijangkau, serta komitmen tinggi terhadap kebersihan, keamanan, dan higienis produk.
Lanjut, ada weakness atau kelemahan. Kelemahan kami ya usaha masih baru sehingga brand awareness-nya itu masih rendah. Lalu membutuhkan modal awal yang cukup besar untuk operasional dan pensetiaan produk, serta keterbatasan pengalaman dalam menjalankan usaha retail modern dan promosi masih dalam tahap awal, serta resiko kerugian akibat produk segar yang memiliki masa simpan yang pendek. Yang ketiga ada opportunities, yaitu peluang. Yang pertama ada meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan konsumsi pangan segar. Pertumbuhan penduduk dan kawasan perumahan meningkatkan permintaan kebutuhan pokok. Perkembangan teknologi dan media sosial membuka peluang promosi yang sangat luas dan efektif, serta peluang kerjasama dengan UMKM, kuliner, catering, restoran, dan instansi potensi layanan pesan antar ataupun online delivery. Dan yang terakhir ada threats, yaitu ancaman. Nah, ancaman ini persaingan ketat dengan minimarket ataupun supermarket dan ataupun toko retail lainnya, fluktuasi harga bahan pangan dari pemasok, perubahan daya beli masyarakat akibat ekonomi, serta risiko penurunan kualitas produk karena faktor eksternal seperti cuaca ataupun distribusi, serta ada perubahan tren dan preferensi konsumen. Baik, selanjutnya ada target pasar, yang mana target utama dari Grain for a Fresh Food ini adalah masyarakat yang membutuhkan bahan pangan yang segar dan kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang terjamin serta harga yang terjangkau. Nah, kelompok konsumen ini meliputi keluarga, ibu rumah tangga, pekerja, mahasiswa, pemilik usaha makanan dan minuman, serta pelaku usaha kecil yang membutuhkan pasokan bahan baku itu secara rutin. Nah, kelompok tersebut dipilih karena memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi terhadap produk pangan segar setiap harinya. Selain itu, mereka juga cenderung mencari toko yang menyediakan produk yang lengkap, berkualitas, mudah dijangkau, dan memberikan pelayanan yang cepat serta ramah. Dengan memahami karakteristik tersebut, Grandfora Fresh Food dapat menyusun strategi pemasaran dan pelayanan yang sesuai sehingga mampu membangun loyalitas pelanggan, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya ada proses bisnis. Proses bisnis ini yang pertama ada pengadaan produk, yang mana tahap ini adalah untuk menjalin kerjasama dengan petani ataupun peternak, nelayan, distributor, dan pemasok yang terpercaya. Produk yang dipasok meliputi sayuran, buah-buahan, daging, ayam, ikan, telur, makanan beku, dan kebutuhan rumah tangga. Yang kedua ada pemeriksaan kualitas atau quality control, yang mana setiap produk ini yang diterima akan diperiksa berdasarkan kualitas kesegaran, kebersihan, masa kadaluarsa, dan kondisi kemasan. Produk yang tidak memenuhi standar maka tidak akan dipasarkan. Nah, yang ketiga ada, mohon maaf, yang ketiga ada penyimpanan produk, yang mana produk disimpan sesuai karakteristiknya. Sayuran dan buah disimpan pada suhu yang sesuai untuk menjaga kesegaran, sedangkan produk beku disimpan di dalam freezer agar kualitasnya tetap terjaga. Nah, yang keempat ada penataan produk ataupun display barang. Nah, produk itu ditata secara rapi berdasarkan kategori agar memudahkan pelanggan untuk mencari barang. Penataan juga memperhatikan kebersihan, keamanan, dan estetika toko sehingga menciptakan pengalaman berbelanja yang nyaman. Dan yang kelima ada penjualan dan pelayanan pelanggan, yang mana pelanggan dapat memilih produk secara langsung di toko, karyawan memberikan pelayanan dengan yang ramah, membantu pelanggan apabila diperlukan, dan melakukan proses pembayaran dan melalui sistem kasir yang cepat dan akurat. Serta yang keenam ada promosi ataupun pemasaran. Nah, promosi ini dilakukan melalui media sosial, pemasangan spanduk, pemberian potongan harga pada periode tertentu, serta kerjasama dengan layanan pesan antar untuk memperluas jangkauan pasar. Nah, strategi pemasaran. Yang pertama ada promosi digital, yang mana dapat dipromosikan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, ataupun WhatsApp.
serta adanya kolaborasi antara influencer kuliner untuk bear awareness. Dan yang ketiga ada program loyalty, yaitu program promo dan diskon pelanggan setia, serta place-nya atau tempatnya itu secara offline maupun online. Nah, estimasi modal dan keuntungan. Estimasi modal awal yang pertama, eh, seperti yang di layar. Nih, seperti yang di layar, yang pertama ada sewa tempat, yaitu estimasinya sekitar 6 juta, serta ada lemari pendingin ataupun chiller ada di angka 7 juta, serta freezer di 3,5 juta, 500, maaf. Ada rak displaynya 2 juta, serta meja kasir dan timbangan itu 1,5 juta, peralatan packing 1 juta, banner dan branding 1 juta, modal stok awal itu di 14 juta. Nah, total modal awal kami mengambil 36 juta dengan estimasi penjualan ini per bulannya 40 juta dengan laba bersih 9 juta serta estimasi BEP-nya itu 4 bulan. Nah, ada studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha ini dari aspek hukumnya ini memiliki nomor induk berusaha ataupun NIB, lalu mengurus sertifikat halal untuk produk yang dipasarkan sesuai ketentuan yang berlaku, serta memahami peraturan keamanan pangan dan standar usaha retail. Lalu ada aspek pasar yang tren konsumsi makanan sehat ini terus meningkat. Target pasar meliputi keluarga, mahasiswi, karyawan, dan pelaku MKM kuliner. Dan yang ketiga, peluang penjualan melalui toko fisik dan platform digital. Lalu yang ketiga ada aspek teknis, yang mana bahan baku diperoleh dari pemasok terpercaya dan menggunakan sila dan freezer untuk menjaga kesegaran produk, serta proses operasional meliputi quality control, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi, serta aspek keuangan modal awal di 36 juta, serta estimasi omset per bulannya itu 40 juta, dan estimasi laba bersih per bulannya itu 9 juta, dan estimasi BEP-nya itu ada di kurang lebih 44 bulan, maaf. Nah, yang terakhir ini ya, Grandfora Flash Food ini merupakan usaha yang memiliki peluang besar untuk berkembang karena bergerak di sektor kebutuhan pokok yang selalu dibutuhkan masyarakat. Dengan mengutamakan kualitas produk, pelayanan terbaik, serta strategi pemasaran yang tepat, dan mengelola usaha yang profesional, usaha ini juga diharapkan mampu bersaing di pasar, memberikan keuntungan yang berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.